Hai, balik lagi sama saya Yolim dari Muscotera. Di sini saya mau bahas buat kalian yang punya masalah back pain. Yang saya tahu banyak sekali saya punya klien dan juga yang DM lumayan banyak juga. Mereka bicara tentang back pain. Kenapa bisa back pain? Cari solusinya gimana supaya back pain ini bisa recover atau nggak kambuh lagi. Caranya banyak sebenarnya. Cuman saya mau kasih gerakan yang simpel banget. Saya harap semua bisa kerjain ini. Oke, saya kasih 2 gerakan yang bagus banget. Yang pertama itu adalah kalian harus kuatin di bagian samping sini, nanti bakal buka ke bagian belakang dan stres bagian pantat. Caranya gimana? Gampang. Jadi kalau dari kalian banyak yang tahu masalah namanya adalah pigeon. Jadi kalian biasa di lantai, cuma hari ini saya bakal rubah di bangku. Oke, nah dari sini kakinya seperti ini. Jadi ini badan disesuaikan. Jadi kalau lebih tinggi, misalnya di atas meja dan lain-lain, kalian boleh lebih tinggi juga. It's okay, nggak masalah. Nah dari sini kalian boleh pegangan, badannya condong depan. Jadi kalau bisa badan sama kaki ini sejajar one line. Gini. Jadi kalau misalnya posisinya saya lebih tinggi seperti ini, badannya mungkin miringnya nggak sebanyak itu ya. Kuncinya ini bikin sejajar, segaris. Oke. Fokus kalian adalah gimana caranya lutut ini neken ke arah bawah, neken as strong as you can. Oke. Kita hitung 20 detik. Kita bakal lakuin ini itu 3 kali aja. Gampang ya. Jadi kalian misalnya mau neken di meja dan lain-lain atau di bangku boleh, tapi yang penting adalah kalian waktu lagi neken ini posisinya itu neken dari sini. Jadi jangan neken dari kaki sini ya, tapi ke arah daerah lutut sini, tekan ke bawah. Siap, dari sini kita mulai and now tekan 1 ya, terus tekan terus, jadi sensasinya ke bawah terus ya. Ini bakal kencang banget dan kalian kalau lihat posisinya kayak diem ya, tapi sebenarnya enggak. Saya lagi neken try untuk ke bawah. Nanti saya kasih lihat efeknya waktu saya kerja satu sisi dan kalian bisa bandingin dengan sisi sebelahnya. Oke, and baru 15 detik. 4, 3, 2, oke 1 and release dulu. Oke, dari sini and siap. Yang kedua ya, inhale dulu and tekan lagi kencang. Push, tekan lagi. Ya, terus ya. Dan nafas aja biasa, jadi jangan ditahan nafasnya, diatur aja. Yang penting fokuskan dengan neken ini ke bawah sekeras mungkin. Oke. And 5, 4, 3, 2, 1. Oke, release lagi. Oke, siap ya. Yang ketiga, terakhir. Oke, tarik nafas dulu. And exhale, buang nafas, tekan lagi. Terakhir. Ya. Just keep breathing. Tekan terus. Jangan nunduk ya, agak lihat ke depan dikit, jadi badannya one long line. Relax. Oke, 3, 2, 1. Oke, and release lagi dulu. Langsung saya punya pinggang bawah yang sebelah kanan itu bakal lebih jauh ketimbang pinggang saya sebelah kiri. Tuh, lebih kencang. Ya, I hope kalian cobain dan bisa rasain juga bedanya ya. Next, kita kerjain juga, jangan lupa sisi sebelahnya. Meskipun misalnya pinggang kalian kencang ke sebelah kanan, tetap kerjain pinggang ke sebelah kiri. Saya minta kalian kerjain dua-duanya. Kenapa? Banyak orang di luar mereka kerjain kadang cuma sebelah. Percaya saya, badan kalian nggak sebodoh itu untuk mesti dibelang-belangin. Ya, badan itu pintar banget dan bakal readjust sendiri. Oke, kita mulai. Yang sebelah kiri dari sini, simple, sama juga kakinya one line. Jadi jangan terlalu ke dalam sudut seperti ini, tapi agak ke depan dikit. Oke, nah dari sini inhale, tinggi spine-nya. Oke, exhale, siap, tekan lagi kaki yang kiri, lututnya bayangin seakan mau ke arah bawah, nekan. Oke, and mulai now. Oke, kita sama-sama tekan, nafas aja biasa. Oke, and relax. 20 detik, kita bikin 3 kali aja. Jadi kurang lebih 1 menit jatuhnya ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, istirahat lagi dulu. Oke, tekan nafas dulu lagi, inhale. Dan buang nafas, tekan lagi. Jadi fokus kalian itu adalah di kaki yang sebelah kirinya, lututnya ini ya. Jadi kaki belakang bisa mau lurus boleh. Kalau mau kalian agak soft dikit juga boleh. It's okay, nggak masalah. Saya fokusnya di sini. Tapi fokus kalian tekan terus. Jadi kalau saya bakal prefer untuk lurusin kaki. Soalnya kenapa? Waktu kita kaki lurusin ini bakal lebih gede power untuk tekan ke bawah. Oke, 3, 2, 1, and release lagi. Siap. Terakhir satu lagi. Tarik nafas dulu. Dan buang nafas, tekan lagi sama-sama. Terus. Oke, 1. Oke, and release lagi dulu. Oke, dari sini and bawa lagi 1. Yang tadi, yang sebelah kanan, ini sebelah kiri.
Sama ya. Dan kalau kalian pegang pinggang belakang sini, ini bakal sama juga. Jadi biasanya orang-orang yang suka nggak balance antara pinggangnya, terutama misalnya QL ya, daerah pinggang sini. Kalau kalian pegang ini biasanya suka nggak sama. Yang sebelah kiri lebih mendung, yang sebelah kanan lebih kenceng. Itu biasanya kenapa? Karena masalah unbalance antara kanan dan kiri. Jadi waktu kalian kerjain gerakan yang tadi, itu bakal bantu untuk bikin posisi QL quads lumborum ini jadi sama. Sebelum yang kedua, kalau kalian ada pertanyaan, jangan lupa udah siapin dulu. Dan jangan lupa juga follow, subscribe semua sosial media kita supaya kalian tetap dapat info update yang paling barunya. Oke, nah sekarang kita mulai masuk yang kedua. Simple banget gerakannya, berdiri seperti ini, tangannya itu nanti di belakang kepala seperti ini, dan kakinya itu kalian cross seperti ini. Jadi dua-duanya nginjak firm, jadi jangan goyang-goyang kalau bisa, dan tangan di belakang kepala, badan kalian lean ke depan. Saya kasih lihat sisi samping ya. Sekarang kaki kanan saya di atas kaki yang sebelah kiri depan, tangan sebelah kepala. Oke, tarik nafas di hidung, dan buang nafas turun ke bawah. Oke, one line. Kalau misalnya kalian nggak sanggup terlalu rendah, boleh lebih tinggi juga. It's okay, nggak masalah. Dan di sini yang kalian kerjakan adalah gimana caranya kalian dorong kepalanya tahan pakai tangannya. Jadi asymmetric. Oke, kita ngajarin back extensornya. Di sini inhale. And kita bakal bikin juga, oke, di sini 20 detik juga. And dorong push, ya. Nah, oke, di sini kalian tahan, dorong terus. Wah, kalian bakal feel burn di punggung belakangnya ya. Oke, and relax dulu, terus dorong sekencangnya kalian bisa tahan ya. Keep breathing. Oke, and 20 detik, and tegakin pelan, tarik nafas dulu. Oke, siap lagi, tangan belakang kepala lagi. Oke, inhale, and exhale, bawa turun lagi down. Dorong lagi, push, dorong ke belakang lagi. Kita cuma lakuin 1 menit aja, jadi 3 kali ya. Kalau mau lebih banyak boleh nggak? Boleh ya, no magic number. Oke, cuman di sini saya bakal lakuin 20 detik kali 3. Tarik dorong terus, bikin badannya serata mungkin. Oke, and release lagi 20 detik. Yang ketiga, and mulai. And dorong lagi. Ya, bikin serata mungkin. Sikutnya buka, jangan nunduk ke bawah ya. Sikutnya kalau ke bawah itu bakal dorong kepalanya ke depan. Jadi buka sikutnya and dorong kepalanya ke belakang. Oke, tegak lagi. Sekarang kita ganti sisi. Kaki kirinya saya cross di depan kaki kanan, tangan di belakang kepala, mata depan. Try setegak mungkin. Kalian bakal rasain terutama punggung bagian atas bakal kencang dan engage ya. Oke, siap. Dari sini, and tinggi, and bawa dan turun. Oke, sama juga dorong, push, kepalanya dorong ke arah tangan. Keep breathing. Tarik nafas. Iya, oke. Tegak lagi, mulai lagi. Inhale tinggi spine-nya. Tarik nafas, and exhale, buang nafas, turun lagi down. Ingat, mata agak slightly lihat ke depan, jadi jangan terlalu ke bawah, karena waktu bawah nanti jadi bungkuk badannya. Oke, sikutnya jangan lupa dibuka juga. And sama-sama tetap nafas lagi, jangan tahan nafasnya. Oke, keep pushing ke arah tangannya. Oke, and release. Oke, inhale, tinggi spine lagi. Oke, and exhale, bawa down lagi terakhir. Oke, tegak lagi. Gerakannya simpel banget, tapi I hope kalian bisa rasain manfaatnya. Kalian buat tes. Bagian pinggang bawah dulu ya. Saya bakal tarik. Ini. Udah gitu, waktu saya roll down ke bawah, ini juga bakal bisa buka tulang punggungnya semua satu. Oke, di sini. Terutama buat kalian yang punya back pain, ini bakal banyak sekali akan membantu ngurangin sakit pinggang kalian. Kalau kalian ada bingung, mau tanya, jangan lupa kasih pertanyaan nama saya bakal jawab. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Oke, bye-bye.